Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 14 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 7 Mei tahun 2020. Kita melanjutkan kajian kita, kajian online Ramadan. Kita membahas kitab Fiqih Al-Wajiz karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah. Pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya telah membahas tentang harta-harta yang ada zakatnya. Maka setelah kita memahami masalah tersebut, pembahasan berikutnya, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang mustahik zakat. Tentang mustahik zakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, diperuntukkan kepada orang-orang fakir, wal masakin, kemudian diperuntukkan kepada orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, kemudian diperuntukkan kepada para pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, kemudian diperuntukkan bagi para mu'allaf, wa fir riqab, kemudian diperuntukkan bagi orang yang akan memerdekakan budak, wal gharimin, kemudian diperuntukkan bagi orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, kemudian diperuntukkan bagi orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang fi sabilillah, berjihad, wa ibnis sabil, kemudian diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan,
faridatan minallah. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan para mustahik zakat. Mereka jumlahnya ada 8 golongan. Mustahik zakat maksudnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini. Surat At-Taubah ayat 60. Mereka adalah yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus-pengurus zakat. Yang keempat, para mu'allaf. Yang kelima, orang yang akan memerdekakan budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, orang yang fi sabilillah, berada di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan, para musafir. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian penulis rahimahullah, penulis hafizahullah, Dr. Abdul Azim Badawi, membawakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah terkait tafsir ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penentangan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengecam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pembagian zakat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan gamblang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas bahwa yang telah menetapkan pembagian zakat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang menetapkan pembagian zakat di dalam ayat ini. Allah yang menetapkan ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala juga yang memproses ketentuan-ketentuan zakat tersebut. Allah sendirian yang ngatur, tanpa campur tangan siapapun. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain Dia. Maka Allah saja yang membagi-bagikannya kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini, yang mana mereka jumlahnya ada 8 golongan. Pertanyaannya, di dalam membagi harta zakat, apakah 8 golongan ini harus dapat semua? Ya, seseorang yang dia terkena kewajiban zakat, apakah semuanya mereka harus dapat 8-8-nya, 8 golongan tersebut? Maka di dalam menjawab pertanyaan ini,
Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah, penulis kitab ini, membawakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama mereka berselisih pendapat terkait 8 golongan tersebut. Apakah semuanya harus mendapatkan bagian? Ataukah boleh diberikan kepada sebagian di antara mereka? Hanya kepada fakir miskin saja? Maka dalam hal ini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan pendapat sejumlah ulama yang lain. Mereka mengatakan bahwa semuanya wajib dapat zakat tersebut, 8-8-nya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Juga pendapat sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, dan ulama khalaf, ulama belakangan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian juga Ibnu Abbas, kemudian Abul Aliyah, kemudian juga Sa'id bin Jubair, kemudian Maimun bin Mahran, dan kata Ibnu Jarir rahimahullah, ini juga merupakan pendapat mayoritas para ulama, bahwasannya pembagian zakat tidak harus semuanya dapat 8-8-nya itu. Ini pendapat yang kedua. 8 golongan tersebut tidak harus semuanya dapat. Maka dari itu, berdasarkan keterangan ini, berdasarkan pendapat yang kedua ini, tidak harus semuanya dapat. Kemudian di sini dijelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Tujuannya hanya menjelaskan saja pengertian dari masing-masing kelompok tersebut. Dan bukan karena keharusan memberikan zakat kepada semuanya. Jadi di sini maksud penulis hafizahullah menyebutkan 8 golongan yang nanti akan dibahas satu-satu, bukan berarti semuanya harus dapat, tidak, tapi dalam rangka menjelaskan saja. Dalam rangka menjelaskan saja. Dan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dia akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masing-masing dari kelompok ini. Akan disebutkan beberapa riwayat yang terkait dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Maka di sini yang pertama, kelompok yang pertama yang berhak menerima zakat, zakat tersebut, zakat yang kemarin dibahas. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillus sadaqah. Zakat itu tidak halal li ghaniyin, bagi orang-orang yang kaya. Wala lidhi mirratin sawiyin. Juga zakat itu tidak halal bagi orang-orang yang sehat dan kuat. Zakat tidak halal bagi orang kaya. Kemudian zakat tidak halal bagi orang-orang yang sehat dan kuat. Kemudian penjelasan lanjutannya ada hadis dari Ubaidah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu an. Disebutkan anna rajulaini akhbarahu. Ya, ada dua orang sahabat yang mengabarkan kepadanya annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka berdua pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alanihi minas sadaqah. Mereka berdua minta zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqallaba fihi ma basarahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan mereka dengan seksama, dilihat itu berdua. Fara'ahuma jaldain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka adalah sebagai orang yang gagah. Ya, ini orang gagah nih. Orang yang kuat. Faqala in syi'tuma a'taitukuma. Maka Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, jika kalian berdua mau, maka akan aku berikan kepada kalian. Wala hadza fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib. Dan sesungguhnya bagian zakat itu tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat berusaha. Itu tidak punya bagian zakat. Dia masih gagah, masih kuat berusaha, masih minta zakat dia. Ini tidak berhak untuk menerima zakat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi di sini yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang fakir. Barangkali agak sedikit kurang tergambar dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Maka jelasnya yang kita dengar dari penjelasan para ulama, bahwasanya orang fakir ini orang yang lemah dalam usahanya. Artinya apa? Artinya mereka sudah bekerja, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan makannya. Ya, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selalu kurang. Ini namanya orang yang lemah di dalam usahanya. Maka mereka orang fakir dan mereka berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Ya, orang-orang fakir yang pertama, yang kedua orang-orang miskin yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal miskin bihadza at-tawaf alladhi yatufu 'alan nas. Orang miskin itu bukanlah orang-orang yang keliling minta-minta. Ya, orang miskin bukan orang yang keliling minta-minta. Fatarudduhul luqmah wal luqmatani. Sehingga dengan minta-mintanya mereka berharap sesuap nasi atau dua suap nasi, wattamratu wattamratani, satu biji kurma atau dua biji kurma. Bukan itu orang miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qalu, kemudian para sahabat pun bertanya, famal miskinu ya Rasulullah? Maka yang dimaksud orang miskin itu bagaimana ya Rasulullah? Qala alladzi la yajidu ginan. Maka Nabi SAW mengatakan, yang dimaksud orang miskin adalah mereka yang tidak berkecukupan hidupnya. Alladzi la yajidu ginan yugnihi. Mereka yang hidupnya tidak berkecukupan. Wala yuftanu lahu. Kemudian tidak punya kepandaian. Ya usahanya gitu-gitu aja. Fayutasaddaqu alaihi, maka dia diberikan zakat, diberikan sedekah. Wala yas'alun nasa syai'an. Nah, dan mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. Mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. Ini satu hadis dari Nabi SAW. Jadi orang miskin bukan orang yang keliling minta-minta, karena kita tahu ya informasinya. Orang-orang yang minta-minta itu di kampungnya rumahnya 2 lantai. Orang-orang yang minta-minta berdasi. Orang-orang yang minta-minta mereka gagah. Ini bukan orang miskin. Patokan miskin kata Nabi SAW adalah yang mereka dalam kesehariannya itu pas-pasan, tidak berlebihan, dan mereka tidak punya kecerdasan di dalam usahanya. Ya, bahasa kita usahanya gitu-gitu aja, sehingga orang menilai, dan dia pun tidak keliling minta-minta. Walaupun memang Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, lis-sa'ili wal mahrum, pada hartanya orang-orang kaya ada hak orang-orang miskin yang minta dan yang tidak meminta. Orang miskin memang ada yang minta-minta dan ada juga yang tidak meminta. Kemudian bukan berarti kita mengatakan orang-orang yang minta-minta keliling-keliling mereka bukan orang miskin, tidak. Ya, di sini kita sedang menyinggung orang-orang yang keliling minta-minta, mungkin minta ke kantor-kantor, ke rumah-rumah yang besar, padahal aslinya mereka orang kaya. Bahkan mungkin mereka keliling minta-minta, informasinya nyewa mobil, bawa mobil begitu kan. Naik mobil-mobil MPV itu disewa keliling. Ya kalau nyewanya angkot ya mungkin orang miskin gitu kan. Ini kadang-kadang mobilnya ya macam mobil-mobil pribadi lah seperti itu. Maka itu bukan orang miskin. Orang miskin adalah yang memang kata Nabi SAW dalam keseharian tidak mencukupi, dan dia tidak punya kecerdasan dalam usahanya. Bahasa kita sederhananya ya gitu-gitu aja usahanya, demikian. Ya wallahu alam. Itu orang miskin. Jadi sederhananya orang fakir yang kesehariannya selalu kurang, orang miskin yang hidupnya pas-pasan. Ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah para pengurus zakat, amil zakat. Dan amil zakat yang dimaksud di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir, disebutkan oleh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah, mereka adalah orang-orang yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat. Ya, mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat. Nah, namun mereka tidak boleh berasal dari kalangan keluarga Rasulullah SAW, yang mana keluarga Rasulullah SAW kita ketahui bersama haram menerima zakat. Kenapa? Ya, sebabnya zakat, mohon maaf, dalam tanda kutip ya, kotoran. Orang yang kaya raya yang sudah kena wajib zakat tidak mengeluarkan zakat berarti
kotornya numpuk di hartanya, harus dikeluarkan itu. Kotoran dalam tanda kutip. Nah, keluarga Nabi SAW tidak menerima zakat karena sebabnya tadi. Aturan ini ya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. An Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris, dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris, annahu intalaqa huwa wal Fadl bin Abbas yas'alani Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya dia pernah berangkat bersama Al-Fadl bin Abbas menghadap Rasulullah SAW untuk bertanya, liyasta'milahuma ala sadaqah, untuk mempekerjakan mereka berdua menarik dan mengumpulkan zakat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, inna sadaqata la tahillu li Muhammad, bahwasannya zakat itu tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad SAW. Innama hiya awsakhun nas, zakat itu adalah kotoran manusia, dalam artian, dalam tanda kutip ya, dengan orang zakat itu membersihkan hartanya, berarti sama dengan ada kotoran itu harus dikeluarkan begitu ya. Nah, jadi amil zakat adalah para pengurus zakat resmi dari pemerintah, dan mereka bukan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini menerima zakat, para amil zakat, menerima gaji. Ya, walaupun mereka orang kaya, tapi mereka menerima gaji karena mereka adalah amil zakat. Ini detailnya sudah kita sebutkan pembahasannya ketika kita mengkaji kitab fikih Al-Muyassar. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang berhak menerima zakat adalah orang-orang mu'allaf. Orang-orang mu'allaf. Orang-orang mu'allaf ini maksudnya siapa? Mereka disebutkan oleh penulis dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya para mu'allaf ini ada beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah orang yang diberi sebagian zakat agar masuk Islam. Ini termasuk mu'allaf. Orang yang diberi zakat tujuannya biar masuk Islam. Seperti misalnya Nabi SAW pernah memberi Safwan bin Umayyah sebagian dari hasil rampasan perang Hunain, di mana waktu itu dia ikut berperang bersama kaum muslimin. Disebutkan, falam yazal yu'tini hatta sara ahabban nasi ilayya. Nabi SAW selalu memberi kepadaku sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Ba'da an kana abghadhan nasi ilayya. Setelah sebelumnya Nabi SAW beliau adalah orang yang paling aku benci. Dibagi zakat tujuannya apa? Agar dia masuk Islam. Agar dia masuk Islam. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi menarik perhatian. Dan Nabi tahu itu. Ya, Nabi tahu itu. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang diberikan zakat dengan harapan agar Islamnya itu makin baik, hatinya makin mantap, sehingga dia diberikan zakat. Ini juga mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf. Ya, jadi mu'allaf itu ada yang diberikan zakat karena mengharapkan Islamnya. Nabi bagi-bagikan itu harta zakat kepada para pemimpin kaum di kala itu sampai akhirnya mereka masuk Islam, Masya Allah. Kemudian yang kedua, termasuk golongan mu'allaf adalah orang-orang yang diberikan zakat agar lebih mantap Islamnya. Seperti pada waktu perang Hunain juga, ada kelompok prajurit beserta pemukanya diberi 100 unta
oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni la'u'tiyar rajulu wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Ya, sesungguhnya aku benar-benar akan memberikan zakat kepada seorang laki-laki, walaupun selain dia lebih kucintai daripadanya. Khasyata an yakubbahullahu ala wajhihi finnar, fi nari jahannam. Ya, karena khawatir Allah akan mencapakannya ke jurang neraka jahanam. Takut dia murtad lagi dikasih zakat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biar lebih mantap keislamannya. Kemudian disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id, anna Aliyan ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali radhiyallahu an pernah diutus menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhuhaibatin fi turbatiha. Dikatakan pernah diutus menghadap Nabi SAW dari Yaman dengan membawa emas yang masih berdebu. Bidhuhaibatin fi turbatiha minal Yaman. Diutus dari Yaman dengan membawa emas yang masih berdebu. Faqasamaha baina arba'ati nafar. Maka Nabi SAW disebutkan dibagi itu kepada empat orang. Al-Aqra bin Habis, yang pertama diberikan kepada Aqra bin Habis, yang kedua Uyainah bin Badr, yang ketiga Alqamah bin Ulatha, yang keempat Zaid al-Khair. Wa qala, kemudian beliau bersabda, li'atallafahum, tujuannya aku ingin menarik hati mereka, ingin lebih mantap Islamnya mereka. Tujuannya itu sehingga mereka diberikan zakat. Maka ini termasuk orang-orang mu'allaf. Ya mungkin dalam kesehariannya mungkin ya dia nggak ke masjid ya, karena begini begitu. Maka untuk menarik diberikan zakat ya, tidak masalah. Ya dalam keseharian mungkin dia tidak menjaga sholatnya, atau seorang wanita tidak menutup auratnya, ya diberikan zakat untuk perbaikan dirinya, diharapkan itu, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, termasuk mu'allaf, yaitu para mu'allaf yang diberikan zakat dikarenakan apa? Rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga masuk Islamnya. Yang mu'allaf diberikan zakat karena apa? Teman-temannya biar tertarik masuk Islam. Dia cerita, ini juga termasuk mu'allaf. Kemudian yang keempat, mereka yang mendapat bagian zakat agar menarik zakat itu dari rekan-rekannya, atau agar membantu ikut mengamankan kaum muslimin yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Ya wallahu a'lam. Ini juga termasuk mu'allaf. Biar ngebantuin kaum muslimin, menarik perhatian mereka. Kemudian ada pertanyaan di sini disebutkan, ya, apakah mu'allaf sepeninggal Nabi SAW masih berhak mendapatkan bagian dari zakat? Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan para ulama berselisih pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, bahwa para mu'allaf tidak perlu diberi bagian dari zakat setelah Nabi SAW wafat. Karena Nabi memberikan ini untuk menarik mereka, gitu kan. Seperti ada orang yang diharapkan keislamannya, kemudian ada orang yang diharapkan Islamnya lebih mantap lagi. Ada orang yang diberikan zakat biar teman-temannya ikut masuk Islam. Ada orang diberikan zakat biar itu dan biar mengamankan juga kaum muslimin. Itu para mu'allaf masih diberikan zakat atau tidak setelah Nabi meninggal dunia? Para ulama berbeda pendapat, ya. Yang pertama disebutkan mereka tidak perlu diberikan karena Allah telah memperkuat agama Islam. Udah nggak usah diharapin lagi mereka, sehingga mereka tidak perlu diberikan
zakat. Karena Allah telah memperkuat agama Islam dan kaum muslimin, serta telah memberi kedudukan yang kuat kepada mereka di muka bumi, dan telah menjadikan hamba-hambanya tunduk kepada mereka kaum muslimin. Jadi nggak perlu mereka diharapkan lagi diberikan zakat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan mereka tetap harus diberi zakat. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi SAW memberikan zakat kepada orang-orang yang tadi disebut, diharapkan keislamannya, kemudian agar ikut bantu pengamanan dan seterusnya. Ini Nabi melakukannya setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, kaum muslimin sudah kuat setelah pembebasan kota Makkah. Dan setelah penaklukan Hawazin. Maka dari itu zakat ini kadang-kadang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka harus mendapat alokasi bagian dari zakat ini. Ini dua pendapat para ulama. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita lihat yang lebih maslahat di lapangan. Ya, kita lihat yang lebih maslahat di lapangan. Insya Allah dengan talabul ilminya kita, dengan sedikit ilmu yang kita pelajari, kita bisa menilai apa yang akan kita lakukan maslahat atau tidak bagi mereka. Ya, ini golongan yang keempat yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang mu'allaf. Ya, tadi yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat orang-orang mu'allaf. Lanjutannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan insya Allah dibahas besok. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.